Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita dalam fisika zat padat, masih berkaitan dengan crystal binding, khususnya untuk jenis-jenis yang lain yang selain ionik dan van der Waals ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen mengambil tempat antara atom dengan dengan elektron negatif yang kecil. Perbedaan antara elektron negatifnya kecil. Jadi sehingga dia kecenderungan untuk jenisnya itu pada jenis-jenis yang mirip, misalnya C dengan H atau yang lainnya. Coba kita perhatikan bahwa secara struktur misalnya antara C yang bervalensi 4 itu akan berikatan dengan 4 hidrogen yang bervalensi masing-masing 1. Ya. Dan ini adalah ikatan kovalen di mana elektron dari hidrogen itu akan digunakan oleh karbon dan elektron dari karbon akan digunakan oleh hidrogen untuk mengikat, sehingga si elektron nanti seakan-akan bergerak di kedua atom ini ya. Sehingga kalau misalnya digambarkan dalam bentuk ball and stick model seperti ini ya, dia akan seperti V yang ini dan V yang sebelah sini ya. Ini berkaitan dengan keseimbangan gaya tolak menolak antara atom, dan pada akhirnya bentuk seperti ini akan menjadi space filling model, dalam artiannya secara umum, dalam artiannya secara sederhana adalah elektron dari hidrogen itu akan berada di dalam daerah ruang elektron yang dimiliki oleh karbon dan sebaliknya. Dan biasanya ikatan kovalen itu berada pada ikatan jenis S dan P ya. Jadi biasanya secara umum terbentuk karena sharing elektron terluar antar atom dibandingkan transfer elektron, sehingga dia akan sangat dekat dan kemudian juga ikatannya akan sangat kuat. Jadi misalnya seperti ini ikatan hidrogen, ini ada satu elektron, agar dia berikatan secara agar hidrogen ini dia netral, maka dia akan berikatan membentuk H2 ya. Sehingga elektron nanti akan digunakan secara bersama-sama secara probabilitas ada di kedua atom tersebut ya. Jadi dan ini adalah potensial interaksinya, dan pada titik terendahnya akan terbentuk hidrogen dengan kestabilan yang tepat atau tinggi gitu ya. Jadi kedua elektron itu akan digunakan oleh si atom itu seakan-akan masih memiliki probabilitas yang sama gitu ya. Oke. Beberapa karakteristik dari material memiliki ikatan kovalen itu adalah dia memiliki titik leleh yang cukup tinggi gitu ya. Kenapa? Karena ikatan antara atom dengan atomnya cukup dekat atau cukup tinggi energi ikatnya, sehingga membutuhkan kalori yang tinggi, sehingga ikatan kimia tadi lepas ya. Ikatan kovalen itu akan putus ketika dia meleleh, dan dibutuhkan energi termal yang cukup tinggi untuk memutuskan ikatan-ikatan kimia tersebut. Karena si elektron terikat kuat pada valensinya masing-masing dan sudah netral, dalam artiannya sudah stabil, maka elektron sulit untuk bergerak, sehingga dalam tanda kutip konduktivitas elektronnya akan rendah ya. Kemudian tingkat hardness-nya itu cukup besar, cukup tinggi, karena masing-masing ikatan akan terikat kuat pada kisi dan tidak mudah bergeser.
Nah, tapi kelemahannya adalah ketika dia sudah mencapai titik yang gaya dari luarnya cukup besar, maka terjadi brittle. Brittle itu artinya dalam tanda kutip hancur gitu ya, hancur, terbelah, tapi kristalnya tetap membentuk kristal-kristal tunggal gitu ya, atau si lattice-nya bergeser kemudian dan seterusnya. Jadi, tapi ada salah satu yang menarik, bahwa kecenderungan dari material kovalen ini menjadi pecahan-pecahan dibandingkan deformasi. Itu salah satu kelemahannya. Tapi sebenarnya ini juga keuntungan. Contohnya adalah penggunaan keramik sebagai material yang berikatan kovalen sebagai rompi anti peluru, atau misalnya zat untuk dinding untuk pesawat ruang angkasa. Maka kita lihat bahwa ketika peluru itu kena ke bagian keramik pada rompi anti peluru, maka energi dari peluru tadi diserap oleh keramik sehingga keramik menjadi pecahan-pecahan kecil. Energi yang diserap dan diubah menjadi untuk menghancurkan keramik tersebut seakan-akan dalam tanda kutip memperlambat atau menyerap energi dan momentum dari si peluru, sehingga kecepatannya berkurang drastis ketika ketemu dengan permukaan keramik. Dan ketika berkurang drastis artinya tidak akan menembus ke bagian yang lain dan melukai si pengguna. Itulah salah satu manfaat dari brittleness ini dari material kovalen. Jadi secara umum elektron digunakan secara bersama-sama oleh material kovalen. Ya, sedangkan pada material ionik ada transfer, gitu ya. Itu perbedaan antara ionik dengan kovalen. Nah, ini yang menarik, bahwa ada beberapa kondisi di mana terjadi pencampuran antara sifat kovalen dengan ionik gitu ya. Terutama pada material-material garam atau keramik atau yang lainnya, dia terdiri dari campuran-campuran material ionik dan material kovalen. Ya. Nah, ketika kita menghadapi sebuah molekul atau atom yang memiliki bond polaritas atau ikatan polaritas, ya, maka polaritas ini akan menyebabkan dia akan saling berikatan dan membentuk setelah misalnya dalam tanda kutip ikatan kovalen atau ikatan ionik dia sudah selesai berikatan antar atom, maka molekularnya itu bisa jadi dia memiliki polaritas tertentu. Hasil polaritas tersebutlah yang menyebabkan terjadinya ikatan-ikatan jenis lain, yaitu ikatan van der Waals itu ya. Dan itu sangat berkaitan dengan ikatan-ikatan yang terjadi pada tingkat molekular ya. Ini tingkat elektronegatif dari bahan atau unsur. Oke. Contoh misalnya titanium carbide ini akan saling beraksi antara ikatan kovalen dan ikatan ionik. Misalnya natrium fluoride itu akan dalam tanda kutip ada bagian yang berikatan secara ionik dan berikatan secara kovalen gitu. Dan ini umum terjadi pada material-material secara alamiah ya, terbentuk pada material komposit misalnya, bukan komposit maksudnya adalah ikatan material-material yang direaksikan secara laboratorium atau secara alamiah. Jadi pada beberapa material yang satu sejenis itu bisa memiliki ikatan ionik dan kovalen. Nah, yang terakhir adalah berkaitan bonding
metalik. Berkaitan dengan bonding metalik, maka kita harus melihat bahwa ini umumnya adalah berada pada ikatan 3D. Ya. Ikatan 3D artinya ini adalah kulit ketiga. Ya, setelah 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. Artinya dia adalah kondisi terluarnya dan menyebabkan si elektron atau elektron valensi terluarnya ini tidak terlalu terikat kuat dengan inti atom, sehingga si elektron bisa bergerak bebas dan membentuk lautan elektron. Dan walaupun sebenarnya geraknya seperti lautan elektron atau gas elektron, gitu ya, itu dia bisa bergerak acak, bisa bertumbukan dan seterusnya, tetapi pada kondisi tidak diberi beda potensial, maka si elektron atau gas elektron ini berperilaku seperti netral. Kenapa? Karena probabilitas antara tumbukan kanan dan ke kiri, atas dan bawah, atau depan belakang itu sama. Ya, sehingga dalam artinya dia akan menjadi netral. Terjadi kesetimbangan ya. Tapi ketika diberi beda potensial, maka terjadi aliran arus yang sangat cepat. Kenapa? Ya, karena dia si elektron mudah bergerak, tidak terikat kuat, dan dapat bergerak bebas ke ikatan-ikatan atau ke daerah atom-atom yang lain gitu. Ya. Ya, oke. Nah, kemudian ikatan hidrogen. Sebenarnya ikatan hidrogen itu umumnya berkaitan ini adalah turunan dari ikatan van der Waals. Jadi misalnya oksigen di sini bermuatan positif, bermuatan negatif, hidrogen di sini bermuatan positif, maka hidrogen yang bermuatan positif itu akan berikatan secara lemah dengan hidrogen atau oksigen yang bermuatan negatif. Ya, melihat seperti ini, maka sebenarnya banyak probabilitas pembentukan ikatannya. Hidrogen yang ini berikatan dengan oksigen dan seterusnya, sehingga dalam tanda kutip bentuk struktur kisinya itu bisa berbagai macam. Ya. Dan ini cenderung dalam tanda kutip ini bergantung pada pada suhu, tekanan, kemudian pengotor, sehingga membentuk kristal yang berbeda-beda. Bahkan ada anekdot bahwa kristal air atau es itu terutama untuk salju ya, setiap kristal antara satu dengan yang lainnya itu seakan-akan seperti fingerprint, tidak ada yang sama. Dan besarnya itu di kisaran 0,1 sampai 0,5 elektron volt. Ini cukup besar dibandingkan van der Waals biasa. Kemungkinan karena interaksi antara hidrogen dengan oksigen cukup kuat, gitu ya. Walaupun sebenarnya nanti ada sifat kekhususan dari ikatan van der Waals ini, ya. Tuh, ikatan van der Waals biasanya titik lelehnya rendah, ya, soft dan brittle, gitu ya, non conducting. Tetapi untuk ikatan hidrogen dia bisa conducting, terutama karena adanya unsur oksigen ya. Apalagi kalau dalam bentuk cairnya, gitu ya, dia dapat mengantarkan listrik. Air itu kan bisa menghantarkan listrik. Ya, ini khusus untuk gas, yang sedangkan ini adalah untuk es, organik solid dan seterusnya. Ada ikatan ionik, ya, melting pointnya tinggi, brittle, non conducting. Ini seperti zat-zat garam ya. Sedangkan untuk metalik dia melting pointnya bervariasi, ya. Kemudian tingkat kekerasannya bervariasi, dapat mengantarkan listrik, biasanya untuk logam Fe, Cu, Ag dan seterusnya. Covalent bonding misalnya, ya, titiknya tinggi, sangat keras,
Untuk non conducting biasanya adalah untuk grafen, grafit, kemudian juga ikatan-ikatan misalnya seperti gallium arsenide GaS atau silicon oxide dan seterusnya ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau kita melihat bahwa cara untuk mengklasifikasikan formula atau ikatan kimianya caranya mudah sebenarnya. Jadi kita lihat antara metal dan non metal. Ya. Jika dia metal maka kemungkinan dia menjadi metalik. Kemudian ini sifatnya adalah susunan atom. Nah, jika non metal itu sifatnya kita lihat dulu apakah molekular ataukah atomic network. Jadi ya. Nah, kalau keduanya itu kemungkinan dia menjadi ionik. Contoh ya. Fe atau Na dengan Cl. Na-nya itu metal, Cl-nya itu non metal. Oke ya. Kalau NaCl berarti karena dia keduanya itu kemungkinan ionik. Ya. Oke, kalau non metal misalnya nitrogen dengan oksigen misalnya, itu berarti dia sifatnya molekular ya, atau hidrogen dengan oksigen gitu ya. Hidrogen non metal, oksigen juga non metal, maka dia sifatnya molekular atau network gitu. Oksigen saja atau H2O, maka kalau H2O dia molekular, kalau oksigen saja dia network ya. Nah, dari ionik itu menjadi ion-ion. Sedangkan molekular ada yang polar dan non polar ya. Biasanya misalnya adalah karbon dengan hidrogen membentuk hidrokarbon, ada yang polar, ada yang non polar. Kalau network susunannya hanya atom. Oke. Untuk yang metalik ya, itu akan menjadi ikatan metalik, ini jelas. Jadi sifatnya akan konduktor dan seterusnya. Dapat diubah, dapat dipelintir dan atau daktil dapat ya. Sedangkan ionik, dia pasti ikatannya adalah ikatan ionik. Dia solid, non konduktor, dapat larut di air, brittle, tinggi sifat mekaniknya dan yang lainnya gitu ya. Sedangkan polar itu harus dilihat apakah dia polar kalau ini ya apakah ada ikatan hidrogen atau tidak ada ikatan hidrogen. Kalau ada ikatan hidrogen yang berikatan dengan dengan material yang lain misalnya, maka kita sebut dia adalah sebagai dengan atom-atom yang lain, maka kita sebut sebagai dipol-dipol. Sedangkan jika ada H berikatan dengan N, O atau fluoride, kita sebut dia adalah ikatan hidrogen gitu ya. Sifatnya non konduktor dan bervariasi masing-masing. Nah, sedangkan non polar ya, jika dia non polar ya, maka misalnya adalah hidrokarbon dengan hidrokarbon lagi misalnya itu ya, dan seterusnya, maka kita sebut dia adalah ikatan London ya. Itu salah satu jenis dari ikatan van der Waals sebenarnya ya, mirip seperti dipol-dipol, cuma bedanya adalah berkaitan dengan atom-atom yang molekular ya, maksudnya seperti itu. Biasanya ini tuh kalau yang dipol-dipolin tuh argon, neon dan seterusnya. Sedangkan kalau misalnya susunannya adalah susunan atom, misalnya C dengan C atau misalnya Si dengan Si gitu, atau aluminium dengan aluminium karbon dengan nitrogen, boron dengan nitrogen, itu adalah ikatan kovalen ya. Ini kita sudah bahas sebelumnya. Kita sudah juga tahu bagian ini. Nah, contoh lain
dari kristal yang unik ya. Misalnya kristal molekular dalam artiannya jadi kristalnya tidak murni dalam artiannya tersusun dari atom-atom gitu ya, tapi gabungan dari kristal 2 dimensi dengan 2 dimensi yang lain ya. Ini adalah grafen ya. Ini adalah grafen, yang ini grafen. Tetapi ikatan grafen ini kan ikatan kovalen antara atom dengan atom. Ya, tetapi satu lapis grafen dengan satu lapis grafen yang lain itu akan membentuk ya, jadi yang bagian ini dengan bagian ini, yang satu lembar atas dengan bawah dan seterusnya itu diikat oleh ikatan van der Waals atau ikatan van der Waals ya. Sedangkan antar atom dengan atom pada grafen ya, itu bisa ikatan kovalen ya. Contoh ikatan kovalen itu adalah ikatan antara kolom 2 dengan 3 kolom 2 dengan 6 berarti gitu ya, 2 dengan 6, 3 dengan 5, atau 4 dengan 4 dengan dirinya dengan jenisnya sendiri gitu. Kenapa? Karena agar valensi dari masing-masing ikatannya hasilnya valensi atom yang berikatan itu akan stabil. Patokannya itu sebenarnya. Misalnya untuk yang C murni, silikon murni dan seterusnya itu akan membentuk zinc blend atau berlian bergantung pada apakah dia murni atau campuran atom ya. Itu kalau murni berarti dia adalah struktur berlian, kalau misalnya berbeda maka itu adalah fase zinc blend. Ini adalah struktur berlian, mangga silahkan dipelajari bentuknya karena bentuknya unik sebenarnya ya. Yang biru dengan merah sebenarnya sama, tapi hanya untuk menunjukkan bahwa itu adalah pojok-pojok dan penghubung antara masing-masing atom dengan atom yang lain. Selain itu juga ada beberapa fase dari karbon atau kita sebut sebagai alotrop ya. Nah, yang menarik adalah bahwa ikatan karbon itu dia bentuk sp3 ya. Sehingga sebenarnya dia adalah ikatan kovalen yang cukup kuat ya. Sehingga berlian termasuk material yang paling kuat ya. Dan yang paling di bawahnya ada korundum atau yang lainnya gitu ya. Yang paling bawah lagi adalah talak. Dia sejenis bukan kapur ya. Dia sebenarnya dari campuran antara aluminium, kalsium dan seterusnya. Yang tadi adalah struktur berlian, sekarang adalah struktur grafit ya. Kalau berlian dia adalah sp3, kalau grafit dia adalah sp2 ya. Masing-masing ikatan kovalennya itu berikatan secara 2 dimensi. Bidang 2 dimensi dengan 2 dimensi lagi dia diikat oleh van der Waals. Nah, sebenarnya ada nanti ikatan karbon nanotube, karbon dot ya, fluoren. Dia adalah alotrop atau fase solid dari karbon, cuma dia bukan yang 3 dimensi atau 2 dimensi gitu. Bisa sampai 0 dimensi atau 1 dimensi. Kemudian kristal metalik gitu ya. Dia sifatnya memiliki simetri yang cukup tinggi, kemudian close package, kemudian bisa juga cubic close package, seringnya adalah FCC atau bahkan beberapa juga adalah HCP. Ya. Ada beberapa yang lain ada struktur BCC gitu, bergantung pada ikatan jenis-jenis atomnya ya. Gitu. Tapi yang pasti bahwa
ikatan metalik lebih kuat dibandingkan ikatan van der Waals ya. Sehingga dengan demikian bahwa ikatan metalik itu memiliki karakteristik yang khas, yaitu valensi elektronnya itu delokalisasi, atau si elektron bisa bergerak bebas seakan-akan dia adalah menjadi gas elektron. Oke, ini sudah kita bahas sebelumnya, perbedaan elektronegatif yang tinggi dan seterusnya. Ya, ionik biasanya berkaitan dengan garam atau oksida ya. Hasilnya adalah dia akan membentuk class package seperti ini dan memiliki jenis yang berbeda. Nah, untuk grafit sendiri dia sebenarnya terdiri dari gabungan antara ionik dan kovalen ya. Misalnya mika, silika, tetraedal fluoride, halide, calcite gitu ya, dan seterusnya. Oke, sekian, terima kasih kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.